bukan hanya putaran informasi, tapi justru kita yang mewarnai, bukan kita yang diwarnai. Kita yang menciptakan gelombangnya, bukan kita terus-terusan yang ikut pada gelombang yang diciptakan orang. Kita yang menjadi pemainnya, bukan kita yang menjadi pemandu seorang atau kita yang menjadi penonton. Maka minimal 4 hal ini yang harus kita semua terima. Dan senangnya adalah ketika 4 hal ini adalah yang paling digandrungi oleh 147 juta yang tadi sempat kita bahas di awal. Artinya kita semua sebetulnya sangat siap untuk ini selama kita tahu nanti kita akan bahas goal dan target kita kemana, visinya kemana, karena kolaborasi itu hanya bisa dilakukan syaratnya minimal 2. Kita punya kesamaan visi, kesamaan nilai yang kita perjuangkan, kan begitu ya istilahnya. Kita fokus pada persamaannya. 77 menuju 78. 78 tahun Indonesia merdeka, rasa-rasanya slogan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu itu sudah selesai di negeri ini. Tapi ketika sekarang kita disibukkan dengan perbedaannya, lupa dengan satu statement di belakangnya, yaitu menunggal Ika, bersatunya, maka sebetulnya kita sibuk dengan perbedaannya, lupa dengan sebetulnya persamaan apa yang sekarang sedang kita perjuangkan. Kalau tadi sempat disinggung 2045, di tahun 2045 kita pengen ngelihat apa nih sebetulnya? Kondisi generasi yang seperti apa yang pengen kita lihat? Situasi dan kondisi seperti apa yang pengen kita lihat, entah itu di lingkungan sekitar kita di tingkat individu, atau mungkin anak-anak kita di tingkat keluarga, atau mungkin bahkan lebih besar lagi skalanya ketika nanti mungkin saat diskusi kita bisa saling berdialektika. Tapi yang jelas, kita akan sulit untuk bisa berkolaborasi ketika kita hanya fokus pada perbedaan, bukan persamaan, dan kita nggak tahu sebetulnya potensi dan kelebihan kita ada di mana. Karena punya self-awareness, kenal dengan siapa kita, tahu kelebihan kita di mana, tahu kekurangan kita di mana, tahu potensi apa yang sebetulnya ada pada diri kita, tahu puzzle mana yang sekarang sedang kita pegang untuk melengkapi puzzle yang ada, adalah kunci untuk kita bisa saling sulam tambal, adalah kunci untuk kita bisa saling bergandengan tangan ke depannya. Nah, dalam hal ini saya izin percepat, sehingga saya juga sangat sepakat tadi saya mencatat beberapa poin bahwa melengkapi skill-skill kita di era sekarang dengan skill yang otomatis akan dibutuhkan ke depannya adalah satu kepastian, satu keniscayaan. Karena mereka yang berkembang, mereka yang akan terus berada pada putaran akselerasi adalah mereka yang mau terus mengupgrade diri, mereka yang mau terus untuk melihat kira-kira sekarang siasah atau metodenya mungkin sudah berbeda meskipun value yang kita perjuangkan adalah sama. Nah, karena nanti slide ini akan saya berikan, saya izin percepat. Dalam hal ini kita bukan berarti harus menguasai semuanya, enggak. Pada akhirnya ini adalah tentang kita tahu posisi kita ada di mana, dan kita menguasai menjadi ahli di bidangnya. Ibaratnya kalau ternyata ada 10, 15, 20 gitu skill yang dibutuhkan, mungkin kita hanya menguasai 3-4. Tapi karena kita menguasai menjadi ahli di bidang itu, dengan sangat cepat bisa mengambil bagian, karena sekarang bukan lagi tentang kita mampu atau tidak mampu, ini kita mau atau nggak mau, karena informasi sudah beredar, sudah bisa tersebar sedemikian cepat. Ini adalah tentang seberapa besar rasa tanggung jawab kita untuk menjadi bagian dari perubahan kita itu muncul dalam diri kita. Nah, untuk itu, ketika ternyata Internet of Things itu menjadi salah satu jalannya, menjadi salah satu metode untuk menyampaikan quotes unquotes, karena pada akhirnya kan menyampaikan itu bisa dengan cara apa saja ya, banyak caranya. Baik itu dengan secara langsung, kalau sekarang berarti dengan sebutlah sosial media, yang memang anak muda sekarang menghabiskan waktu sangat banyak di sana, yang bisa dengan cara menulis untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang memang punya untuk bahkan dalam fotografi atau videografi dengan gambar-gambar yang bergerak atau dengan video-video yang dikumpulkan kemudian diberi sedikit tulisan, sekarang juga sudah bisa
menyampaikan, bukan hanya menyampaikan, bahkan mempengaruhi orang tentang satu sudut pandang tertentu, sangat bisa. Untuk itu, saya mungkin akan sedikit masuk ke sini. Eh, Sebetulnya ini adalah refleksi, karena saya memulai dunia sosial media. Sebelumnya saya cukup konvensional untuk kalau menyampaikan atau kalau berdiskusi, termasuk kalau berbeda pandangan, itu lebih senang langsung on the spot. Jadi kalau memang kita pengen uh, berdiskusi langsung keluar dari ruangan atau setelah selesai, kita baik-baik saja begitu. Tapi ketika 2019 pulang ke Indonesia, melihat dinamika masyarakat yang terjadi, ternyata menghabiskan waktu mengkonsumsi informasi itu lebih banyak dari sini. Akhirnya berdiskusilah dengan teman-teman dan yuk kita coba dari apa yang kita bisa, yuk kita coba dari apa yang kita punya, karena memang yang kita punya saat itu sosial media, kita nggak punya privilege apa-apa untuk bisa langsung masuk media-media besar gitu. Ya, akhirnya kita mulailah dari sana. Kuncinya pada akhirnya adalah konsisten, karena without commitment, we never start, without consistency, we never finish. Tanpa komitmen kita nggak akan pernah memulai, tanpa konsisten kita nggak akan pernah selesai. Tadi izin lanjutkan dulu. Untuk itu, ketika kita memulai nih misalnya, karena Sally membaca nih dari KPI gitu ya, komisi dari tolong Sally diperbaiki kalau memang ternyata ini penyiaran Islam tentang dakwah di era sekarang, maka ini menarik bahwa ini bukan hanya tentang kontennya, tapi tentang konteks. Teman-teman atau Bapak Ibu nih misalnya, pernah nggak berada pada posisi atau melihat orang-orang di sekitar atau mungkin diri sendiri? Karena ini refleksi Sally juga beberapa tahun yang lalu. Kita melihat orang-orang atau mayoritas masyarakat yang punya kapasitas atau kapabilitas ilmu, nggak semuanya pada akhirnya bisa diterima oleh publik. Ternyata bukan karena ilmunya nggak sampai, tapi cara menyampaikannya tidak sesuai. Atau konteks yang disampaikannya itu tidak menjadi puzzle pelengkap. Sehingga ada istilah bahwa ketika masuk ke sosial media, bahasa akademis akan berubah menjadi bahasa sosial media yang jauh lebih membumi lah bahasanya, jauh lebih gampang untuk dicerna. Yang ketika nanti kembali ke dunia akademisi, otomatis bahasa yang digunakan akan kembali akademik. Nah, ini menarik untuk melihat konteks yang terjadi ketika kita meriletkan atau menghubungkan makna Iqra itu bukan sekedar membaca literal, tapi beranilah untuk membaca situasi, kondisi, zaman, apa yang sedang terjadi, siapa target marketnya, siapa target pasarnya, siapa target yang akan melihat, menonton, membaca konten kita. Entah itu bentuknya tulisan, entah itu bentuknya video, entah itu bentuknya podcast, entah itu bentuknya silakan. Sekarang kan sudah banyak ya, sangat kreatif. Memahami konteks. Sehingga ketika ilmunya di sini, tapi ternyata masyarakatnya di sini, penghubungnya adalah bagaimana kita mengkontekstualisasikan ilmu atau formula tadi dengan masalah yang terjadi di lapangan. Nah, untuk itu, terus kita bisa mulainya dari mana? Ada banyak pandangan di sini, tapi dalam hal ini, ketika melihat bagaimana pada akhirnya segala sesuatu dimulai, termasuk sosial media itu sendiri di tahun 2019 saya memulainya dari why adalah yang paling membuat kita punya niat yang 1000 orang berbeda sekalipun, atau 1000 orang membicarakan kita dari belakang, 1000 orang tidak setuju sekalipun, kita tahu bahwa ini adalah pekerjaan yang harus kita selesaikan. Karena kita punya strong why tadi, atau misalnya kita menyebutnya sebagai motif atau motivasi. Dalam Islam kita mengenal niatnya apa nih? Niatnya apakah mau terkenal, atau karena ada pesan yang pengen kita sampaikan, atau misalnya targetnya adalah follower Kak Ser, atau supaya mau jadi YouTuber, supaya subscribernya banyak, supaya nanti bisa dimonetize. Silakan, kita punya niat yang berbeda-beda. Ini urusan pada akhirnya adalah tentang kedalamannya, bukan manusia lain yang bisa menilai, tapi adalah tentang kita dengan Yang Maha Kuasa. Tapi memiliki strong why adalah langkah awal yang akan membuat kita bisa kembali ke track atau konsisten dengan apa yang sudah kita mulai. Beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan untuk ketemu dengan teman-teman khususnya dari universitas di wilayah Jabodetabek, dan saya bertanya, 10 tahun ke depan teman-teman ngelihat diri sendiri sebagai siapa? Mungkin kalau 30 tahun yang lalu kita bertanya, kita akan banyak mendengar, wah kepengennya adalah menjadi seorang
pengusaha kan gitu ya, yang itu sampai sekarang memang masih ada trennya. Tapi ternyata ada satu jawaban baru yang ini cukup menggelitik. Jawabannya adalah kepengen menjadi content creator. Kemudian saya kejar jawaban itu. Kenapa pengen jadi content creator? Di antara semua profesi yang muncul dalam beberapa tahun terakhir ini, kenapa pengen jadi content creator? Sedangkan misalnya latar belakang keilmuannya adalah kesehatan, dokter, di situ juga ada teman-teman yang memang mengambil spesifikasi dalam bidang kesehatan lain. Maka ini menarik ketika pada akhirnya kita boleh punya latar belakang keilmuan yang berbeda, tapi ternyata tersambung pada satu sumbu, yaitu pengen agar bisa kebermanfaatannya bisa dirasakan seluas-luasnya. Kalau mungkin dulu dengan menyampaikan 1-2 pesan ada 10, 15, 20 orang, kalau sekarang ternyata dengan satu kali klik, pesan itu jauh lebih bisa tersebarkan. Badan boleh ada silakan, kita sekarang ada di mana? Di Indonesia. Tapi ternyata konten kita, Kak Sherly, itu bisa tersebar bukan hanya seluruh Indonesia yang menonton. Ternyata bukan hanya Asia Tenggara, seluruh dunia bisa menyaksikan itu. Syukur-syukur kalau kontennya baik. Tapi bagaimana kalau enggak? Sehingga jangan salahkan ketika yang beredar di tengah adalah konten-konten yang logical fallacy, yang tidak masuk akal begitu, kalau kita melihat. Yang rasa-rasanya itu nggak mungkin dilakukan oleh anak SD, tapi kok itu bisa dilakukan? Atau mungkin cara berpikirnya mulai kok tidak logis, tidak menggunakan akal sehat, tapi itu diterima ketika itu konten itu ternyata dibangun, di-branding, dan diseriusi sedemikian rupa. Sangat profesional. Jangan salahkan hal demikian terjadi ketika orang baiknya atau konten baiknya yang jelas nilai dan sumbernya, misalnya Quran dan Sunnah, itu tidak serius membangun atau menggarapnya. Maka ini sudah waktunya orang baiknya juga berani untuk memunculkan diri. Do and give the best now are not enough. We should show it. Kita harus berani menunjukkannya. Sebelum terlalu jauh, kita balik dulu dengan kita punya alasan kenapa ya penting bagi kita untuk ikut mengisi melting pot ini. Kenapa penting bagi kita untuk menjadi bagian? Dan tidak harus menjadi bagian karena ada juga yang ternyata kontribusinya bukan di situ. That's totally okay. Tapi setidaknya hipotesis ini sekarang menjadi kesimpulan, setidaknya sampai sekarang ya, karena kan everything changes. Tapi setidaknya sekarang menjadi kesimpulan bagi Sherly bahwa pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia adalah saat hadirnya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat sesuai dengan bidang dan potensi yang menjadi wasilah dari Yang Maha Kuasa pada dirinya untuk berkarya. Untuk itu nggak perlu kita bandingkan antara Zaid bin Sabit misalnya dengan kemampuan linguistiknya, terus mau kita bandingkan dengan Khalid bin Walid dengan kemampuan kinestetiknya. Ini dua potensi, dua kelebihan, dua strength, dua kekuatan yang berbeda di bidang yang berbeda, tapi menjadi terbaik di bidangnya masing-masing dan mampu mempengaruhi, dan mampu bermanfaat, mampu memberikan impact. Nah, untuk itu dari situ setelah kita tahu kenapa ya penting bagi kita untuk, silakan teman-teman misalnya targetnya adalah menjadi titik-titik kita. Mungkin profesinya belum ada sekarang, tapi 10 tahun lagi akan ada. Atau mungkin itu sudah ada sekarang dan akan mengalami sedikit kurang lebihnya perubahan, baru kita mulai. Gimana ya caranya? Apakah benar menggunakan Internet of Things adalah cara paling efektif dan efisien? Atau jangan-jangan dengan situasi dan kondisi di wilayah kita, offline itu jauh lebih efektif, Kak Sari? Silakan. Karena setiap daerah tentu punya keunikan, ciri khas, dan perbedaan situasi dan lingkungan. Dan ini yang membuat manusia itu tetap menjadi sentral dari perubahan itu sendiri, atau sentral dari peradaban. Nggak akan bisa pada akhirnya posisi guru, misalnya ya, tadi kan sempat dibahas kalau dulu influencer itu adalah guru, itu digantikan mutlak 100% oleh artificial intelligence, itu nggak akan bisa. Karena pada akhirnya tetap ada jiwa-jiwa, sisi-sisi kemanusiaan yang itu harus juga langsung dirasakan oleh manusia. Tapi nanti ini kita boleh berdiskusi sekiranya ada yang berbeda pandangan. Sehingga cara siasat akan sangat fleksibel, dan kita memulainya dari apa, itu menjadi lingkaran terakhir. Saya izin lanjut dulu agar kita segera cepat selesai dulu. Nah, ketika kita udah punya why tadi, sempat kita highlight, maka otomatis kita punya motif yang pada akhirnya akan membedakan. Sebetulnya kita mengerjakan apa, itu yang akan menjadi pembeda antara hal yang kita lakukan
project yang kita lakukan misalnya, atau aktivitas yang kita lakukan dengan yang lain. Dalam perjalanannya, bagian ini yang justru berat, mempertahankan, kalau ada istilah idealisme, mempertahankan idealisme itu yang pada akhirnya akan berat. Karena kita akan melihat lebih banyak tawaran-tawaran, otomatis akan muncul, otomatis. Namanya peluang dan kesempatan itu diciptakan dengan cara mulai dulu dari apa yang kita punya, pelan-pelan kita sempurnakan. Bukan tunggu sempurna dulu baru kita mulai. Nah, sehingga why tadi yang akan mempertahankan, sebetulnya kenapa sih kita memulai ini dari dulu? Kalau misalnya kita mau memperbesar, sebetulnya kenapa sih, misalnya ya, karena konteks kuliah, kenapa kita melanjutkan pendidikan di bidang ini, di jurusan ini, misalnya, mari sama-sama kita punya alasan, punya niat itu. Lebih jauh lagi, kenapa sih penting bagi kita untuk speak up, misalnya, bersuara atas sesuatu yang kita punya ilmunya. Misalnya nih, dalam hal ini ada Bapak, Ibu, dan guru-guru kita di sini, Ustadz, Ustazah, ini yang membuat kita akan tahu sebetulnya keputusan kita itu sekedar mengikuti tren, atau cenderung oportunis, atau sebetulnya ini sesuai dengan apa yang dari awal, kenapa hal ini kita lakukan. Ini bukan tentang benar salah, tapi ini membuat kita anak muda tidak gamang dalam menentukan keputusan, menentukan teman-teman misalnya, sesudah ini lulus misalnya, sesudah lulus teman-teman mau kemana, mau ngapain, menentukan pilihan-pilihan. Karena saya teringat seorang mentor mengingatkan Sally begini, Sir, memilih itu gampang. Yang berat itu adalah mempertanggungjawabkan pilihan kita. Apapun. Teman-teman sekarang sudah memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di satu jurusan tertentu, di sekolah tinggi, dalam hal ini di satu tempat tertentu. Maka bertanggung jawab atas pilihan itu, menyelesaikan apa yang sudah kita mulai sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, adalah cara dan bukti bahwa kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Nah, ini pada akhirnya sama halnya, kurang lebih formulanya sama dengan yang terjadi di sosial media atau Internet of Things. Karena akhirnya dari situ nanti kesempatan akan datang, peluang akan muncul, opportunity akan ada, termasuk yang tadi, opportunity untuk berkolaborasi, opportunity untuk, dan seterusnya. Tanpa punya motif tadi, tanpa punya why, kita akan melihat semuanya sama aja, atau mungkin memang dari awal alasannya adalah untuk, silakan, kan ada orang yang, oh yang penting terkenal dulu, kan gitu ya, dan ketika targetnya terkenal, tidak melihat mana cara yang tepat, mana adab yang tepat, mana yang enggak, ya kita mengenal. Ini dengan segala hormat, bukan bermaksud untuk kemana-mana, tapi kalau ada istilah bahwa cara terbaik untuk menyedot perhatian paling cepat adalah lakukan yang kebalikannya. Ketika misalnya Ka'bah itu dijadikan sebagai kiblat oleh mayoritas penduduk misalnya di dunia, maka lakukan yang sebaliknya, sehingga mengencingi Ka'bah adalah cara terbaik untuk menyedot perhatian dunia. Itu kan misalnya cara berpikir ketika targetnya adalah untuk grabbing the attention misalnya. Maka sekarang siapa nih misalnya yang sedang naik daun, maka mau head to head dengan, sebutlah misalnya dengan orang ini, atau mengomentari, sekarang kan udah banyak fiturnya ya, mau kita stitch, adalah cara terbaik untuk mendapatkan perhatian. Tapi apakah sensasional seperti itu yang kita kejar, atau sebetulnya ada hal lain yang sedang kita kejar, sehingga caranya pun, adab dalam bersosial media pun tetap kita perhitungkan. Kita lanjut dulu karena masih ada beberapa hal yang pengen Sally bagi di sesi pemantikan ini. Sebentar. Oke, dari sini kemudian kita lanjut tadi, saya izin percepat, sudah tahu why, kemudian kita mulai berani bertanya how. How ini adalah sangat tergantung pada kelebihan, potensi, dan kapabilitas kita. Ada orang yang kemampuannya menulis, sehingga cara berbaginya adalah dengan tulisan-tulisan. Tulisan yang dipendekkan kemudian ternyata itu menjawab tantangan yang terjadi sekarang. Alhasil, itu juga sangat diterima, sangat bisa. Artinya, ketika kita udah punya target, goal, visi, we name it, apapun kita menyebutnya, udah punya why-nya, maka hal kedua yang perlu kita ketahui atau perlu kita coba tanyakan adalah, sebetulnya kita ini siapa? Kita punya kelebihan apa? Kita punya kekurangan apa? Opportunity apa yang masih bisa kita eksekusi? Dan tantangan saat mengeksekusinya dalam bidang apa? Oh, ternyata bidang kita adalah dalam hal, silakan, misalnya dalam hal sosial, Kak Sally, silakan.
Ada begitu banyak hal terkait itu. Oh, ternyata bidang kita adalah dalam dunia, silakan, dalam bidang kreatif. Ternyata dalam bidang bahasa kita cukup menguasai 5-6 bahasa. Silakan. Karena ternyata itu ada targetnya sendiri, ada pasarnya sendiri, ada marketnya sendiri. Oh, dalam bidang kesehatan, khususnya dalam hal konteks hidup sehat sekarang kan lagi mulai membumi kembali dengan lifestyle sehat ala Nabi, misalnya begitu ya. Ini hanya contoh saja. Silahkan. Karena pada akhirnya ketika ada masalah orang membutuhkan solusi, dan mari sama-sama kita lihat bahwa diri kita ini bukan apa adanya. Karena maksudnya diri kita apa adanya adalah ya inilah saya. Tanpa mau belajar, tanpa mau bertumbuh, tanpa mau berkembang. Karena ketika kita sudah melihat diri kita yang sekarang sebagai diri kita apa adanya, tanpa mau melihat sebetulnya the best version of us itu gimana sih? Versi terbaiknya kita di bidang kita misalnya, itu adalah gimana sih? Maka itu tanda bahwa kita akan segera tergantikan, atau itu tanda bahwa kita nggak bertumbuh, dan ketika kita nggak bertumbuh, otomatis kita akan stuck di sana. Menjadi ikan besar di akuariumnya kecil, kita udah tahu ikan besar itu sekalinya pun bertumbuh, kita udah tahu bahwa bertumbuhnya nggak akan lebih dari akuarium kecil itu. Beda halnya, mungkin kita biasa-biasa aja, mungkin kita bahkan bisa dibilang kecil gitu, ya disepelekan, dianggap remeh, begitu, dikerdilkan. Tapi ada kemauan besar untuk bertumbuh, belajar, mengejar guru, siapa kira-kira senior yang butuh kita datangi untuk minta advice, nasihat, pengalaman, pemahaman, dan bijaknya mereka. Bukan nggak mungkin, ini ikan kecil akan bertumbuh. Bahkan ombak yang dihasilkan, kecepatan berenangnya, ombak yang bisa dilewati itu akan jauh lebih besar. Untuk itu nggak jalur instan itu banyak. Tapi pada akhirnya setelah jalur instan itu apakah akan sustain? Itu pertanyaan yang justru penting. Nggak ada proses untuk membuat kita menjadi layak dan siap yang cepat, itu nggak ada. Nikmati prosesnya teman-teman, dalam konteks apapun ya, bukan hanya dalam konteks sosial media. Karena pada akhirnya proses itu yang akan membuat kita bukan hanya layak tidak layak, tapi kita belajar dari realitas yang terjadi sehingga kita bisa mengkontekstualisasikan. Layaknya tadi di awal sempat kita bahas. Kalau ini saya pikir adalah ya pasti ini sebuah kepastian ketika kita pengen melempar satu karya atau satu konten misalnya, kita perlu tahu sebetulnya target kita adalah seperti apa, bahasa yang akan digunakan seperti apa, dan saya pikir menggunakan bahasa sesuai dengan target audience atau target marketnya adalah anak dari riset ini sendiri. Akan aneh ketika kita bicaranya misalnya dengan anak SD, tapi bahasa yang digunakan sangat berat, yang nggak akan dapat. Aneh bicara dengan anak muda, tapi bahasa yang digunakan jarang mereka dengar, ya boro-boro mau bisa menggerakkan atau mempengaruhi, menerima informasinya aja mungkin sulit. Bisa contoh konkret, kita bicara dengan teman-teman di Sulawesi misalnya, dengan menggunakan bahasa mereka, kita datang ke Sulawesi, Makassar misalnya, terus kita memasukkan sedikit banyaknya bahasa mereka di awal gitu, kita coba pelajari, ternyata penerimaannya jauh lebih tinggi dibandingkan ketika kita menggunakan istilah-istilah misalnya nih bahasa Inggris dengan tingkat ini tertentu gitu. Maka membumikan bahasa tadi sesuai dengan target adalah salah satu strategi ketika kita sudah tahu sebenarnya audiens kita itu siapa. Ini saya izin percepat, audiens kita itu berapa, dan gunakanlah bahasa dan hal yang memang disenangi. Itu pintu paling, karena yang disentuhkan adalah sisi-sisi rasa ingin tahu dan kepo-nya. Mulai dari masalah, bukan cari-cari masalah ya, tapi sebetulnya ada masalah apa yang terjadi, dan dari situ kita akan tahu sebetulnya idealnya seperti apa, dan kita mungkin nggak jadi seutuhnya jembatan untuk menyelesaikan masalah, karena saya yakin bahwa setiap kita itu, kita nggak bisa menyelesaikan semua masalah yang terjadi, tapi menjadi bagian, menjadi puzzle
untuk melengkapi solusi yang ada di zaman kita. Mungkin selesai masalah itu nggak di zaman kita, mungkin nanti di 2045 di era anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Tapi ketika anak kita bertanya, emang dulu Bapak Ibu ngapain saat muda, kok kondisinya sampai sebegininya, setidaknya kita bisa menjawab, setidaknya kita mampu mempertanggungjawabkan masa-masa muda kita dengan menyampaikan. Nah, untuk itu mulai kira adalah cek 1 2 3 cek. Oke. Baik, Sherly izin lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu. Siap. Sepertinya ini kendalanya ada di Sherly, tapi Sherly izin lanjutkan dulu. Nah, ini yang tadi sempat sedikit kita singgung. Yang ibaratnya di awal kita udah punya motif, kita punya niat, kita punya strong why, kita punya idealisme bahasanya mungkin. Kita punya itu. Tapi selera pasarnya juga kita tahu, kasar. Kita tahu ini sebetulnya anak muda sekarang tuh senangnya yang kayak gimana. Sudah banyak penelitian yang menyebutkan tren 2023 itu seperti apa. Dua hal ini ketika disatukan, itu yang sulit. Idealisme yang diterima oleh pasar, ini yang berat, ini yang butuh, ini yang tantangannya lebih tinggi. Ibaratnya ada dua pelari, sama-sama pelari sprint, dengan kapasitas dan kapabilitas yang bisa dibilang sama, tapi ketika yang satu tidak pegang idealisme, dia akan lari dengan enaknya aja. 3, 2, 1, prit, lari. Yang tidak pegang idealisme akan lari sekencang mungkin, silakan. Dan bisa jadi sampai lebih cepat. Tapi yang satu lagi memegang idealisme, maka satu kakinya akan tetap berada di titik awal, sementara kaki yang satunya lagi yang berusaha untuk mengikuti, berusaha untuk berlari, berusaha untuk mengejar sebetulnya perubahan pasar yang terjadi seperti apa. Nah, yang keren, yang menarik adalah ketika ternyata dua pelari ini keduanya sama-sama pada momentum yang sama, tapi ternyata setelah waktunya habis begitu, setelah selesai, ternyata berada pada posisi yang sama. Itu keren, jauh lebih keren ketika yang memegang idealisme bahkan bisa unggul, bisa berada di tengah, bisa menjadi, kalau tadi istilahnya adalah influencer, maka KOL, jadi key opinion leader. Nah, ini yang keren, ini yang butuh strategi dan siasat. Apakah bisa? Sangat bisa. Bahkan yang dicontohkan oleh Rasulullah dari masyarakat jahiliyah gitu bisa berubah sedemikian rupa, ini otomatis ada strategi. Nggak mungkin ujuk-ujuk, nggak mungkin tiba-tiba. Nah, strategi ini yang mari kita berani bongkar, yang mungkin ada hal-hal yang karena ego akhirnya kita nggak mau pakai strategi ini, yang akhirnya ini harus kita sesuaikan dengan kondisi kekinian dan kedisinian. Karena perubahan zaman itu yang akan membuat cara metode siasat itu berubah, dan pada akhirnya proses ini yang ya sedikit tidaknya menuntut kita semua untuk bersabar. Bahkan bukan nggak mungkin, hal yang kita yakini itu sebetulnya adalah sesuatu yang kita tidak biasa. Itu bukan zona nyaman kita, tapi akhirnya kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk mempelajari hal-hal tersebut. Dan kalau Sherly boleh sedikit berbagi cerita, 2019 tadi misalnya, Sherly sangat tidak nyaman untuk berbagi pandangan lewat sosial media. Rasa-rasanya itu akan bukan hanya memancing pertengkaran atau debat kusir yang tidak ada akhir gitu, tapi juga hal-hal di luar itu yang membuat circle-nya akan berbeda. Yang awalnya jadi kawan menjadi lawan. Kita sering disalahpahami, yang sering cenderung menghindari pertengkaran-pertengkaran seperti itu. Nah, akhirnya sedemikian rupa, oke, mari keluar dari zona nyaman, selama itu masih berada dalam tataran baik dan benar, mampu dipertanggungjawabkan, dan jelas sumbernya, double check dan recheck, mulai dari data, realitas yang terjadi sampai pada penggunaan bahasa
Akhirnya teman-teman membantu dalam hal itu untuk memastikan, akhirnya kita mulai. Sangat tidak nyaman awalnya, tapi pelan, nyaman tidak nyaman itu hanya tentang waktu. Tapi jika kalau udah urusan visi, target, goal, value, nilai, maka itu justru yang harus kita pegang. Nanti dari situ akan ketemulah dengan orang-orang yang frekuensinya, yang punya kesamaan nilai, yang besar kemungkinan akan ikut dalam menambal, menyulam, melengkapi. Sehingga kalau saya boleh sedikit berbagi, sekarang konteksnya sudah tim, ada kawan-kawan dalam dunia kreatifnya, videografer, fotografer, editor, scriptwriter juga sudah ada yang membantu, yang dulunya awalnya Shirley cenderung menyelesaikan itu sendiri. Jadi at the end of the day, mari kita mulai dulu dari, jangan tunggu sempurna untuk memulai, mulai dulu dari apa yang kita punya, dari apa yang kita miliki dan kita bisa, pelan-pelan kita akan menyempurnakan. Dan ketika bicara social impact measurement, maka sekali lebih menekankan bahwa bicara sosial media dan anak muda, fokuslah pada engagement-nya, pada impact yang diberikan, bukan hanya mengejar angka. Wah, ini udah 1 juta penonton, bukan. Tapi dari 1 juta penonton itu kira-kira itu impact-nya kayak gimana? Kira-kira berapa banyak orang yang terinspirasi, atau dengan konten itu justru membuka mata atau justru malah memperkeruh suasana. Itu kan menjadi pertanyaan kedua setelah kita melihat angka-angka yang sekarang memang banyak menjadi indikator ketika kita ingin berkolaborasi dengan orang. Karena kenapa pengukuran ini menjadi penting, menjadi bahan evaluasi untuk melihat apa yang patut untuk kita lanjutkan, apa yang harus kita sesuaikan. Measuring the impact, mengukur kebermanfaatan itu menurut Shirley bukan hanya harus, tapi menarik, karena kalau kita nggak bisa ngukur itu, sulit bagi kita untuk bisa mengimprove atau meningkatkan strategi yang kita gunakan. Dan apakah itu juga dilakukan Nabi Muhammad? Shirley sangat yakin, karena beberapa sirah menunjukkan bahwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu bukan tanpa strategi, bukan tanpa goal, bukan tanpa visi, tapi dilakukan dengan penuh taktik dan siasah, bahkan pengiriman orang terlebih dahulu ke sana. Ibaratnya bahasa kita tuh spy, dicek dulu kondisi di sana, nunggu momentum, bagaimana cara masuknya ke sana, apa dulu yang dibangun, dan seterusnya. Itu jelas. Itu adalah salah satu misi untuk melengkapi visi yang sudah ditetapkan dari awal. Kita lanjut dulu. Ini saya izin percepat, tapi di awal video ini hanya ditonton oleh 500 penonton, 1000 penonton, itu udah paling banyak. Artinya, karena di Islam ini seorang penulis pernah mengatakan bahwa sebetulnya bisa jadi bukan tulisan kita yang pertama, kedua, ketiga yang akan langsung diterima. Tapi bisa jadi setelah 99 kali kita menulis dan itu gagal, itu ditolak, tulisan kita 100 yang boom dan diterima, maka dengan sendirinya 99 tulisan atau karya kita ke belakang, itu akan ke-up dengan sendirinya. Maka ketika dicek dari tulisan pertama sampai 99, konsistensinya jelas, pola pikirnya nggak berubah, dan seterusnya, maka itu justru akan meng-up, bukan hanya ibaratnya bom atom, bom atom hanya butuh 1 detonator. Ketika kita layak, ketika kita udah siap dalam hal ini siap semuanya, bukan hanya kemampuan dan kapabilitas, tapi secara mental. Karena seorang sukses pernah bilang banyak orang yang siap untuk menang, tapi nggak banyak orang yang siap untuk gagal. Artinya apa? Ketika sudah berada di atas, ya kita semua mau. Tapi apakah sesudah di atas itu kita mampu mempertanggungjawabkannya? Apakah kegagalan-kegagalan tadi itu membuat kita belajar jadi jauh lebih profesional dan sebutlah misalnya tidak sombong karena memang proses yang kita lalui, atau justru membuat kita jadi jumawa? Rasa-rasanya sangat indah ketika satu perkataan dari orang tua kita yang masih kita pegang sampai sekarang, bahwa pelaut handal atau pelaut ulung itu nggak mungkin hadir, nggak mungkin ada, nggak mungkin tercipta kalau nggak pernah melewati ombak yang begitu ganas. Pilot profesional itu nggak mungkin ada ketika belum melewati turbulensi pesawatnya yang tinggi. Nah, untuk itu justru proses 99 karya yang gagal tadi yang nikmati saja, karena mungkin itu adalah cara kita melayakkan diri, karena kesempatan jauh lebih senang datang kepada mereka yang layak.
Kesempatan itu jauh lebih senang datang kepada mereka yang siap. Nikmati prosesnya, dan gagal itu adalah habiskan jatah gagal kita. Gagal 10 kali, pastikan 11 kali kita bangkit. Karena gagal dan ditolak itu hanya koma, hanya proses. Saat itu masih koma dan hanya proses, pastikan kalimat atau kata selanjutnya adalah bangkit. Sehingga kita tahu kegagalan itu adalah bagian dari perjuangan, penolakan itu adalah bagian dari proses yang harus kita lalui. Terakhir, saya pikir ya, karena dari tadi kita sempat membahas mulai aja dulu, jadi nggak perlu pakai, wow berarti harus ada alat sedemikian rupa, enggak kok. Awal mulanya saya juga pakai HP, pakai gadget apa adanya dulu, pakai handphone, dan cara mengeditnya juga sangat-sangat sederhana. Nanti dari situ pelan-pelan kita baru mengupgrade-nya. Karena ketika kita menunggu dulu, menunggu terus, maka potensinya adalah kita akan meninggalkan. Dan salah satu pertanyaan yang